Tomo News mempersembahkan Burung Pintar. Burung beo yang hilang selama 4 tahun kembali setelah dapat berbicara Spanyol. Burung beo peliharaan bernama Nigel milik Derincik yang telah lama hilang pulang dan dapat berbicara bahasa Spanyol. Burung beo abu-abu Afrika awalnya berbicara dengan aksen Inggris. Nigel menghilang dari rumah Chick di Torrance, California pada 2010. Julissa Sperling, pemilik Happy Tales Dog Spa, menemukan burung dan terpesona oleh kemampuannya yang berbicara bahasa Spanyol. Sperling menghubungi dokter hewan setempat yang melacak microchip yang ada pada burung kembali ke pemilik asli. Beo berbahasa Spanyol awalnya menggigit Chick dan tetap menyebutkan nama seorang pria bernama Larry. Bagaimana Nigel selamat dan belajar bahasa Spanyol masih merupakan misteri. Dan siapa itu Larry? Estoy crudo. Burung beo membantu menangkap pembunuh majikannya. Pembunuhan yang mengerikan ditemukan di Agra, India Utara pada tanggal 20 Februari ketika Vijay Sharma, editor surat kabar harian Hindi, pulang ke rumah dan menemukan istri serta anjingnya ditusuk mati. Polisi kota bingung oleh kasus ini sampai satu-satunya saksi yang selamat bersuara. Nilam Sharma, 45 tahun dan anjing peliharaannya, keduanya ditusuk sampai mati di rumahnya. Tetapi para pembunuh tidak menyadari bahwa mereka meninggalkan saksi hidup. Burung beo, Hira, mulai menjerit-jerit dan mengepak di sekitar kandang ketika keponakan korban Ashutosh datang ke rumahnya. Dia bahkan memekik setiap kali nama Ashutosh disebutkan, tumbuh kecurigaan. Keluarga Sharma mengulangkan namanya di depan Hira dan dia mulai berteriak Usnimara, Usnimara yang berarti ia telah membunuh. Ashutosh dan pembantunya ditangkap pada 26 Februari. Ia mengakui bahwa dia bermaksud merampok bibinya, tapi kemudian memutuskan untuk membunuhnya ketika ia kepergok. Mereka tidak pernah berpikir untuk membunuh burung beo karena ia diam di kandangnya. Burung beo pencinta kopi menyebabkan wanita kecelakaan mobil. Seorang wanita 79 tahun menggugat McDonald's karena dia menumpahkan kopi panas ke pahanya. Tentu saja, kopi panas ditambah kendaraan sama dengan kemalangan. Tapi bagaimana cerita ini melibatkan burung beo peliharaan? Pada hari Selasa, Angel Holyfield dari Uniontown, Pennsylvania, mengemudi dan meminum kopi dan bersenang-senang dengan burung beo peliharaannya. Sampai si burung kecil mulai mematuk penutup cangkir kopi hingga mengganggu konsentrasi wanita, membuatnya menabrakkan mobil ke pembatas jalan. Dia dilaporkan menderita patah lengan dan luka-luka. Burung beonya baik-baik saja. Angel memberitahu petugas bahwa burung peliharaannya suka kopi dan sering meminumnya. Dan kejadian ini bukanlah masalah besar selama dia mempelajari dan menyadari kesalahannya. Pria mencekik burung beo saudaranya karena berebut warisan. Tuan Lin berusia 48 tahun memiliki dan menjalankan toko mie. Adik Tuan Lin berusia 46 tahun merasa bahwa orang tua mereka tidak membagi warisan dengan adil ketika mereka meninggal 5 tahun yang lalu. Sebenarnya, adiknya itu sudah menghabiskan seluruh uang warisannya dan merasa bahwa ia berhak atas sebagian uang yang saudaranya terima. Keduanya berdebat dan di tengah-tengah perdebatan, burung beo peliharaan sang kakak mengeluarkan kata makian. Burung beo itu hanya memiliki sekitar 20 kosakata. Tapi entah bagaimana ia mengeluarkan kata yang tepat di saat yang tepat. Marah, sang adik mencekik burung beo hingga mati sebelum keluar. Sang kakak melaporkan penganiayaan hewan, tetapi mereka tidak dapat menemukan adiknya. 3 hari kemudian, adik Tuan Lin muncul di toko mie untuk berdebat tentang warisan lagi. Polisi dipanggil dan menahan dia di tempat. Burung beo meniru perkataan pemiliknya yang sekarat. Orang tua dari seorang pria Michigan yang tewas yakin kalau beo peliharaannya menyaksikan pembunuhan dan telah mengulangi kata-kata terakhirnya. Pada Mei tahun 2015, Martin Durham ditembak mati di rumahnya. Polisi juga menemukan istrinya Glenna dengan tembakan luka di kepala. Dia selamat cedera dan mengklaim tidak ingat apa-apa tentang kejadian. Awalnya dilihat sebagai bunuh diri, petugas sekarang menyelidiki kemungkinan kasus pembunuhan dan bunuh diri dengan Glenna sebagai tersangka utama. Dia belum didakwa karena sepertinya satu-satunya saksi kematian Durham adalah burung peliharaannya, Booth, yang terus mengulangi kata-kata jangan menembak. Booth, burung beo kelabu Afrika,
meniru seorang pria dan wanita yang berargumen sengit sebelum mengulang sebuah kalimat mengerikan. Glenna dilaporkan meninggalkan 3 catatan bunuh diri dan mungkin telah menembak Durham sebelum menembak dirinya sendiri. Menurut catatan polisi, pasangan memiliki banyak masalah keuangan dan perjudian, meskipun Glenna menyangkal membunuh suaminya. Adapun Booth, pernyataannya mungkin tidak akan dihitung di pengadilan, kecuali seseorang dapat membuktikan dia mengulangi dialog dari pembunuhan sebenarnya dan tidak mengatakan sesuatu dari layar TV. Petugas mencari burung hantu setelah pria memposting ia akan memakannya. Ya, Anda benar. Itu adalah burung hantu. Dan ia berpergian dengan mobil bersama sekelompok laki-laki yang tampaknya mabuk setelah diambil dari jalan di West Palm Beach, Florida. Si burung hantu yang dimaksud adalah Great Horned Owl, spesies yang dilindungi. Jadi secara alami, orang-orang di Florida Fish and Wildlife dan Bush Wildlife Sanctuary sedikit khawatir. Terutama ketika Johnny Duverson, si bodoh yang memposting video ke halaman Facebooknya, menulis bahwa ia dan teman-temannya akan memakannya. Orang akan menganggap bahwa polisi juga mungkin tertarik untuk berbicara kepada orang-orang yang tampaknya meminum sebotol whisky sambil mengemudi dan mereka mengaku memakai narkoba. Tapi kita, para pecinta hewan di Tomo News, hanya prihatin terhadap kesejahteraan dari teman berbulu kita yang malang, Owly. Kami berharap bahwa dia baik-baik saja dan ketika Johnny dan teman-temannya mencari sesuatu untuk dimakan, mereka setidaknya membawanya ke suatu tempat di mana ia merasa nyaman. Tampaknya malam dengan Johnny dan teman-temannya adalah petualangan yang nyata. Elang adalah jagoan di dunia burung, dan ini adalah sebabnya. Para peneliti yang telah menyiapkan sebuah jebakan kamera di timur Rusia baru-baru ini mungkin berpikir mereka akan mendapatkan beberapa gambar harimau keren, mungkin leopard atau serigala. Tidak ada yang mengira kalau mereka akan menangkap keunikan elang emas yang menjatuhkan rusa yang berukuran lebih besar darinya. Ketika elang emas menukik, rusa tak menyadari bahwa kematian sudah dekat. Sampai saat sebelum cakar elang menusuk ke dalam dagingnya. Mudah-mudahan rusa tidak menderita terlalu banyak. Karena ini adalah yang tersisa dari kejadian itu. Pertempuran burung kestrel dan burung hantu di pohon. Pengamat burung menangkap rekaman menakjubkan berikut, yaitu pertempuran antara burung hantu dan kestrel. Di sudut biru, kami memiliki burung hantu, bersikap lucu tetapi sebuah mesin pembunuh ketika terpojok. Dan di sudut merah, kami memiliki kestrel, berasal dari kata Perancis crashel yang berarti rattle atau berderik. Hadiah untuk pemenang, sarangnya sangat nyaman. Para pejuang siap, waktunya untuk pertarungan burung. Dan kedua pesaing berayun. Sepertinya kestrel telah membawa beberapa dukungan di pintu masuk. Keduanya saling membalas. Dan sepertinya burung hantu berada di posisi unggul. Kestrel memojokkan burung hantu ke dinding. Tunggu, apa yang ia lakukan? Memancing dia? Aku tidak tahu apa yang mereka katakan, tetapi tampaknya seperti omongan sampah. Dan burung hantu menggunakan beratnya. Kestrel tampaknya terkalahkan. Kestrel pergi, sepertinya kita memiliki seorang pemenang. Kerja yang bagus, burung hantu. Tunggu, tapi siapa itu? Kalkun jantan lincah kabur dari peternakan lalu memperkosa soang. Kalkun jantan berhasil kabur dari sebuah peternakan di tengah Taiwan dan tertangkap sedang berusaha mencumbu soang betina. Terlihat terdapat sepasang soang, satu betina dan satu jantan. Kalkun menaiki soang betina dan mencoba untuk menyetubuhinya, sementara pasangan soang berusaha untuk memanggil bantuan. Untungnya seorang polisi menyelamatkan mereka dan mengusir kalkun. Kalkun kemudian ditangkap dan dikembalikan ke peternakan. Dan dua soang hidup bahagia selamanya. Kebun Binatang Taipei memiliki anak burung hantu gunung untuk pertama kalinya. Heimei adalah burung hantu gunung Taiwan pertama yang pernah dirawat manusia. Dia ditemukan oleh beberapa pejalan kaki 20 tahun yang lalu dan disumbangkan ke Kebun Binatang Taipei. Kebun binatang memiliki lebih dari satu burung hantu dan mereka harus berhati-hati seberapa dekat sarang burung mereka karena mereka cenderung teritorial.
Pengasuh Jaime selalu berharap bahwa dia akan berkembang biak dan membantu jumlah spesiesnya yang menyusut. Tetapi meskipun dipasangkan dengan burung hantu jantan lebih dari satu kesempatan, ia belum memiliki anak. Hingga akhirnya salah satu telur Jaime menetas, dan itu adalah berkat pendatang baru, burung hantu jantan bernama Aylan. Aylan ditempatkan di kebun binatang untuk sementara karena ia terluka beberapa bulan yang lalu dan dibawa untuk pemulihan. Siapa sangka keduanya bisa seakrab ini. Burung tak berbulu mendapatkan ketenaran dengan sweater andalan menjadi fashionista. Ikon gaya baru telah muncul dan namanya adalah Chevy. Sweaters adalah andalannya, sweater dari kaos kaki lebih tepatnya. Tapi semuanya tidak selalu berjalan dengan baik untuk burung beo ini, yang tiba di suaka burung beo Talgas di Kansas pada September lalu. Sebagai hasil dari rasa cemas yang ekstrim, Chevy menderita dari preening, suatu kondisi di mana burung mencabut bulu-bulu mereka sendiri. Ketika dia tiba di tempat suaka, burung malang itu dikatakan berbau puntung rokok dan sampah busuk. Suaka telah menampung lebih dari 30 beo dari semua ukuran, dari antara hewan lain yang menderita dari semua jenis kondisi. Chevy yang sebelumnya dikenal sebagai Hobi diubah namanya di suaka tersebut karena para staf berpikir tak ada satupun makhluk yang pantas jadi hobi seseorang. Chevy kemudian diberikan tampilan baru oleh Sock Buddy, sebuah perusahaan Kanada yang mengubah kaos kaki biasa menjadi burung beo bergaya stylish. Dan mereka tidak hanya untuk fashion, sweater Sock Buddy sangat membantu untuk mengatur suhu tubuh beo yang tidak memiliki bulu, membantu mencegah pertumbuhan tak beraturan dari bulu, dan mencegah kehilangan berat badan. Dari tie-dye hingga sweater putih klasik, Sock Buddy telah menjadi desainer andalan Chevy. Dan ternyata ia bukanlah satu-satunya, rupanya sweater sekarang sedang tren di dunia burung. Keren sekali bukan? Polisi diketahui untuk tidak ramah terhadap binatang peliharaan. Namun, nasib Evelyn Lugo menunjukkan bahwa pemilik hewan peliharaan sekarang tampaknya bahkan harus menyembunyikan burung mereka dari aparat penegak hukum. Anak Lugo sedang membuang sampah ketika polisi berhenti dan bertanya kepadanya tentang kon lalu lintas yang digunakan untuk di parkiran umum. Setelah perdebatan singkat dengan polisi, ia berlari ke dalam rumahnya. Petugas memasuki rumah dan tak sengaja menjatuhkan kandang hewan peliharaan Evelyn Lugo tercinta, burung parkit bernama Tito. Ketika Putri Lugo berteriak, "Burung!" petugas menjawab dengan, "Burung sialan!" dan diduga menginjaknya, membunuh Tito kecil yang malang.